yang lalu Pak Jokowi memegang banyak partai tadi, bahkan para ketua umum partai ada di kabinetnya Pak Jokowi pada saat itu. Tapi waktu itu powernya Pak Jokowi karena sebagai presiden punya power besar, partai-partai pun butuh dekat dengan kekuasaan. Kita lihat kan partai-partai asal di luar pemerintahan satu masuk ke kabinet. Nah tapi kalau sekarang, apalagi misalnya Pak Jokowi katakanlah jadi ketua umum PSI, kekuatan untuk menggait parpol lainnya bisa jadi akan lebih berkurang kan? Ada kemungkinan bertambah. Hai, assalamualaikum. Aku pakai baju apa ya sekarang? Pakai bajunya si Suka. Kenapa ini lari ke sini? Kenapa lari ke sini? Astagfirullah. Hai, keluar. Bunda tidak muncul karena tidak pakai kacamata ya guys. PSI udah nggak bisa lagi dipandang sebagai partai yang kecil misalnya, karena yang penting Pak Jokowi punya kendaraan politik. Sekarang jam berapa ya? Yang selama ini Pak Jokowi kan tidak punya ketua umum itu Mas. Iya betul, memang. Jam 11. Kadang sama ya putusan MK. Live aja, live. Beberapa waktu yang lalu kan memang menghapuskan electoral threshold ya, sehingga sekarang setiap partai itu boleh mengajukan calon presidennya tanpa ada limitasi perolehan suara lagi dari pemilu sebelumnya. Nah, Pak Jokowi kan berkepentingan kalau beliau menjadi ketua partai. Hai. Yang satu mata memandang, thank you. Yang sudah sekarang existing sebagai wakil presiden pasti akan dibawa. Karena tinggal selangkah lagi kan. Menuju RI 1 maksudnya. Jadi RI 1. Nah, Pak Jokowi memang kemarin belum menjadi ketua partai, tapi ketika periode 2 tahun, 2 periode pemerintahannya kan Pak Jokowi sudah mengendalikan sejumlah partai, bahkan ketua partai politiknya pun berada di bawah kendalinya Pak Jokowi ya, sebagai presiden. Tapi apakah halo, assalamualaikum. 3 mata yang memandang, terima kasih. Hai Ali Yusuf Geming, halo Bang. Ini perempuan loh. Hai Ariel Yusuf Geming. Hai, terima kasih hadirnya. Terima kasih. Waalaikumsalam teman-teman. Terima kasih hadirnya. Hai Muhammad. Sumata Raisa. Raisa? Siapa Raisa? Hai Muhammad Muhammad Sumata. Terima kasih hadirnya. Terima kasih ya. Bunda bukan perempuan ya. Bunda, astagfirullah. Bunda bukan laki-laki ya. Bunda perempuan nih fotonya. Karena Bunda enggak pakai jilbab sekarang, jadi Bunda tidak muncul mukanya ya. Bunda lagi enggak pakai jilbab, guys. Nih fotonya. Ini fotoku. Bunda perempuan ya. Perempuan tulen. Nah. Soalnya Bunda enggak pakai kerudung ya, jadi tidak muncul. Nah, ini fotonya. Nah, bukan laki-laki ya, oke? Iya, terima kasih. Nah, itu. Bunda Santi perempuan. Aku udah subscribe, terima kasih. Udah subscribe, terima kasih. Nah, ini dia. Bunda Santi itu perempuan ya, bukan laki-laki, oke? Cuma Bunda tidak tahu bagaimana caranya bikin video yang lengket di ini. Makasih ya Arif Yusuf Geming. Hai Muhammad Sunata juga. Yang lain jangan lupa ditunggu like subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Bunda tidak muncul ya karena Bunda tidak pakai jilbab, guys. Tidak pakai kerudung. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Harusnya bikin video ya, video yang foto
fotonya Bunda ya. Ntar dulu Bunda bikin ya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih hadirnya guys. Harusnya bikin ini, tapi masalahnya gimana itu? Sabar. Tapi harus diedit dulu sih. Halo. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Ih, harus panjang ya. Wah, ini harus panjang. Halo, tiga mata yang memandang. Terima kasih, guys. Terima kasih udah ada di live-nya Bunda. Atau kok Bunda bikin video dulu ya. Bunda bikin video. Bisa kan? Ya. Cari dulu fotonya semua. Halo semuanya. Ya, terhapus dia. Oh enggak. Oh, oke. Hai. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih udah mampir. Ya, cuma sedikit ya. Tapi harus kasih banyak dong. Oh, oke. Halo yang masih memandang. Terima kasih ya. Terima kasih. Tapi berarti harus ada musik dong. Salah ini harus ada musik ya. Oh, ya, live pertama tadi rame, sekarang sepi deh. Hai, yang baru bergabung, terima kasih teman-teman. Bagaimana sih caranya bikin itu teman-teman? Video live yang muka kita apa namanya, video kita ada di dalam. Sampai sekarang Bunda belum tahu cara membuat itu ya, guys. Bunda belum tahu cara membuat sampai sekarang. Gimana caranya ya? Caranya bagaimana? Saya tidak tahu ya teman-teman. Tidak ada suara lagi. Terus ini udah hapus itu. Hai Anung Suryati, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Anung Suryati. Terima kasih udah hadir. Terima kasih ya. Terima kasih udah mampir. Makasih ya. Makasih udah mampir. Kamu udah keluar. Aku udah subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Enung? Kamu udah keluar. Makasih ya. Juga sih. Bunda lagi ngapain? Lagi ini duduk.
Lagi mau baca komen, kalau ada yang komen, ayo komen-komen yuk. Lagi mau baca komen, kalau ada yang komen sih. Gitu. Oh, belum. Belum. Belum juga. Belum juga. Halo. Kenapa sih? Kamu keluar, Enang. Hai Enung, mana kamu Enung? Kamu udah keluar ya? Kamu udah keluar Enung Suryati? Enggak pakai jilbab ya. Soalnya lagi panas jadi enggak pakai jilbab. Habis dari dapur, guys. Habis masak-masak. Juara asin. Yang juara Serie A Napoli kan? Asin. Ada lewat dia nuku berandaku sih. Aku ada Bunda. Oh, kamu ada. Iya, tidak ada yang nonton itu. Tadi banyak yang nonton itu. Yang pertama tadi live langsung banyak yang nonton. Langsung mundur semua tuh. Karena enggak muncul mukanya Bunda. Bukan sih. Karena Bunda pakai jilbab sih. Enggak pakai jilbab loh. Gitu. Ya. Ya gitu. Tuh, enggak ada yang nonton ya. Ya, begini aja. Ini aja lah. Kelihatan enggak? Oke. Supaya tidak sepi-sepi amat ya. Supaya tidak terlalu sepi, diputarkan saya itu. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya. Oh, Bunda belum paham itu caranya video ini teman-teman. Live video belum paham sampai sekarang. Mau belajar tapi tidak bisa. Kurang ngerti caranya.
Halo. Bunda tadi kok senang senang apa tuh? Senang ada apa? Enggak. Bunda tidak senang. Maksudnya senang bagaimana tuh? Enggak ya. Lagi nonton ini, nonton berita. Ya gitu aja ya. Dengar-dengar musik aja. Langsung saya baca-baca komen ya kalau ada yang komen. Soalnya Bunda enggak pakai jilbab sih. Oh, jam begini buka jilbab sih. Bagaimana kabarmu Eneng Suryati? Bagaimana kabarmu? Mana tadi handphoneku yang nonton berita? Gimana kabarmu? Baik-baik kah? Itu apa one man one vote itu ya, jadi betul-betul pemilihan ya, tapi kan kita nggak tahu ya dalam politik itu kan Politik itu kejam guys. Politik itu ya gitu teman-teman. Halo. Bunda aku mau keluar dulu ya. Oke. Terima kasih. Makasih ya. Nih tadi yang mau tahu nih Bunda Santi, nah ini Bunda Santi nih. Nih. Ini di sawah-sawah nih. Nah. Lagi enggak pakai jilbab ya teman-teman, jadi Bunda enggak muncul. Tuh, padi kan cantik kan. Hai Aditya, terima kasih hadirnya. Oh, kasih di sini ya. Oh, kasih di sini lah. Oh, kasih di sini dia. Biar dia berhadapan ya. Terima kasih Aditya. Bagaimana kabarmu? Sehat-sehat kah? Bagaimana kabarmu Aditya? Ya, pakai dua ini. Namanya usaha ya, teman-teman. Akhirnya pakai dua tongkat. Pakai dua tongkat, guys. Kenapa sih ini? Dia enggak bisa ini lagi. Sabar ya, teman-teman. Makasih ya udah mampir Aditya. Iya, ada apa dengan ini? Lama enggak dipakai, kok dia enggak mau turun ya? Lama enggak dipakai ini barang, dia malah rusak ya. Alhamdulillah sehat Bun. Oh, alhamdulillah sehat. Iya. Jaga kesehatan ya Aditya. Lagi bermasalah lagi ini. Apa sih ini tongkatnya? Nah, harus dipegang ya.
Tuh. Nah, kan. Nah, cuma sakit batu. Oh, gitu. Cuma sakit batu. Daripada kosong kosong tuh aja. Aku kasih lihat videoku aja gini. Nah. eh, naik lagi sedikit lah. Astaga. Daripada kosong, guys. Terima kasih ya Aditya. Nah, gitu. Cuma sakit batu. Oh, gitu ya. Oh. Karena Bunda tidak tahu buat video ya, teman-teman. Jadi ya dikasih begini aja. Bunda tidak tahu caranya live pakai video kayak teman-teman yang lain. Ya caranya di hadapan begini aja. Kalau tidak bisa yang ini ya dibuat yang gini aja. Nah, kan begini. Oke. Nggak kerja Kak Aditya? Kamu masih ada di situ, Aditya? Maaf ya. Bunda ini enggak profesional, guys. Maaf ya, teman-teman. Halo, yang baru hadir. Terima kasih. Ayo kasih tutorial teman-teman yang bisa bagaimana caranya update live pakai video. Ya, akhirnya bikin live-nya begini. Oh, dia harus turun ke bawah atau ke atas? Ya, begitu aja teman-teman. Dimaklumi ya, guys. Dimaklumi Bunda ini. Kerja, Bun. Udah pulang pulang kerja. Masya Allah, sehat-sehat ya Aditya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Aditya ajarin dong gimana sih caranya bikin live pakai ini pakai video begitu, gimana sih caranya? Kok orang-orang bisa ya? Bunda udah coba tapi nggak bisa tuh. Membosankan juga sih. Membosankan. Membosankan juga sih. Gini aja deh. Dede, kenapa tidak mau keluar? Halo semuanya.
Oh, si Mandala gitu. Maksudnya Mandala itu. Bunda, ada akuariumku tapi enggak ada ikannya. Aditya enggak ada ikannya. Akuariumnya enggak ada ikannya. Ada aku nanti mau rencana beli ini sih, akuarium yang di toples baru Bunda taruh di sini. Aku taruh di sini. Ada yang kayak toples itu. Nanti Bunda mau taruh di sini. Iya, temanku yang lain juga sama kayak Mandala. Oh, gitu ya. Masalahnya Bunda tidak punya ini. Ada akuariumku besar di luar sih. Tapi masa mau ditaruh handphone di luar sih? Gitu. Nanti kalau ini apa namanya? Baru mau rencana beli sih. Akuarium yang itu baru mau rencana. Hai, terima kasih. Nanti itu mau beli itu, tapi enggak tahu kapan mau ke toko beli. Ada di situ di Carrefour banyak. Orang jual-jual akuarium itu mulai dari kayak toples yang kecil atau yang bulat itu ada banyak sih orang jual. Dan sekalian di sana kan jual ikan juga ya, barang 3 ikan lah itu. Kasihan juga kalau ikannya mati. Soalnya dulu akuariumku tuh di luar banyak ikannya pada mati. Anak-anak kasih makan terlalu banyak anunya. Nggak tahu juga rawatnya bagaimana. Pada mati itu. Saran aja Bunda, ternak kura-kura kecil beli aja, murah itu. Oh, nanti Bunda lihat dulu ya di situ di Carrefour ada kura-kura nggak ya dijual ya? Di sana kan memang banyak di situ di pelatarannya Carrefour itu banyak mulai dari akuarium, ikan-ikan apa semua banyak itu. Nanti mungkin besok ya Bunda ke sana. Siang-siangan Bunda ke sana. Kalau ini hari enggak karena mau bikin konten ini hari. Ada mau bikin konten apa namanya? Mau bikin konten kue. Insya Allah mungkin karena kemarin Jumat Bunda tidak ada video jadi hari Senin baru ada video lagi. Bagus itu kura-kura itu sebenarnya memang Aditya bagus. Pelihara kura itu bagus loh. Katanya itu panjang umur karena dia ini. Mudah-mudahan ada sih dijual. Baru nanti ku cari-cari di Google jual kura-kura di Sulawesi Selatan, Makassar di mana ya? Kalau dipesan di Irfan Hakim juga kayaknya enggak tahu hidup tidak sampai di Makassar. Enggak tahu berapa dia jual kan itu kura-kura anak kura-kuranya di Irfan Hakim sih. Kalau di Irfan Hakim sih banyak. Kamu ada kura-kura? Kamu ada kura-kura kah Aditya? Ada Pak Sudarmono, ada Amin Mustono, ada Wahono. Itu militer semua. Enggak usah beli akuarium besar. Beli aja kura-kura warna hijau. Enggak perlu banyak air. Oh gitu ya. Masalahnya enggak tahu di Makassar ada tidak orang jual kura-kura itu Aditya. Di zamannya
Bunda juga tidak tahu ada tidak orang jual kura-kura di anu di Makassar. Kalau dipesan di Irfan Hakim kayaknya ada sih banyak kura-kuranya kalau di Irfan Hakim sih. kader partai Golkar juga ya, kemudian dia harus turun dan kemudian Gitu. Pak Habibie ikut berperan sebagai mantan ketua dewan pembina ya, dewan pertimbangan partai Golkar. Bunda juga suka nonton politik ya teman-teman. Tapi kura-kura kalau dikirim begitu kira-kira dia tahan nggak ya Aditya? Kalau di Irfan Hakim mah banyak itu. Kalau anak kura-kuranya juga banyak. Masa yang masing-masing besar juga di Golkar, sehingga ada faksi itu membuat para senior termasuk Pak Habibie juga harus turun tangan. Sebagai mantan ketua dewan Kura-kura warna hijau jenis kecil pun. Iya, tapi masalahnya di Makassar ada nggak yang jual begitu? Itu yang masalah. Jokowi yang satunya adalah mendukung Pak Prabowo. Perbedaan itu yang kemudian sampai lalu diselesaikan. Tokopedia Puncak 66 spesial kajian dijamin banyak promonya. Dijamin diskon 200.000, 1000 diskon spesial dari brand pilihan. Masalahnya nggak tahu. Kenapa ada Cuma ini? di 23 sampai 27 Mei. Cek Tokopedia. Tapi kembali ke Presiden tadi ya. presiden yang juga merupakan ketua partai itu kan setelah Pak Habibie adalah Pak Gus Dur. Pak Gus Dur pernah juga menjadi ketua partai Kebangkitan Bangsa. Ya, PKB. Pak Gus Dur yang Halo. memimpin mendirikan kelahirannya partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya. Meskipun setelah dia menjadi presiden sebelumnya sudah dilepaskan ke almarhum Antoni Abdul Jalil. Nah itu dipimpin, tapi dalam perjalanannya PKB kan ada konflik internalnya dengan Survei aja. dan akhirnya Kalau nggak ada beli aja ikan yang terkecil, hemat adalah makanan dan air. Iya sih. Pak Bunda mau rencana mau kasih di sini. Ini kan air juga isinya ini Aditya. Ini air tapi sulit kalau ini karena ini ndak bening. Ini ndak bening. Ini air juga isinya ini. Kalau toples begini kucu ada 3 koleksi ini. Ada 3. kita tahu Ya, dalam keren. beberapa kali kongres dia ditetapkan. Air nih di dalam itu. Setelah Nanti aja nanti aku cari. Pak SBY, beliau itu belum menjadi ketua Bunda itu suka nonton ini ketika politik. menjadi, Suka lihat politik, guys. ketuanya kan yang pertama adalah Pak Subur. Pak Subur Budi Santoso. Tapi Pak SBY, Makasih ya Aditya udah stay. dalam perancangan Jenis pembentukan ikan apa? Partai Demokrat Gupi. sampai Oh, jenis ikan gupi. Itu tahan hidup itu Kak Aditya? Maksudnya dia tahan hidup itu. Jenis ikan gupi. Dia tahan itu. Soalnya kayaknya banyak ikan itu yang cepat mati itu. Pak SBY mundur sebagai ketua Demokrat digantikan oleh Pak AHY tahun 2020. Lalu Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi yang menariknya Pak Jokowi ini dari kader bahkan kan dia. Ya, beliau itu kan sama sekali waktu terpilih di wali kota Solo kan dia ada, lalu sebagai gubernur DKI juga ada, dan sebagai presiden pun juga ada, malah disebut oleh Itu gupi itu tahan kayak itu Aditya? Itu jenis ikan yang tahan atau bagaimana? Soalnya itu apa namanya? Ini kenapa banyak juga Sudah berapa kali Bunda beli ikan mati itu ada akuariumku di teras itu besar. sering kali kan kalau kita Nganggur itu akuarium sekarang nganggur. sikap politik yang berbeda dengan PDI Perjuangan yang notabene adalah partai asalnya Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi merasa sebagai Halo teman-teman, jangan lupa ditunggu like-nya. Terima kasih. Juga subscribe-nya. Ada kalanya ada kepentingan partai yang Jangan guna air. oleh Apa?
Jangan guna air pipe. Apa itu pipe? Pipa. Maksudnya pipa itu, Aditya. Air pipa. Lah sulit kalau di sini. Nanti kalau dicup di atas boleh juga sih. Karena di sini kan ada cup di atas ini, di atasnya televisi itu. Di atasnya TV kan ada cup itu, ada di atas. Di situ jadi. Tapi mau bundanya beli yang kecil toplesnya sih. Enggak banyak toplesnya. Jika bunda guna air pipa pasti mati. Oh gitu. Terus air apa yang dipakai, Aditya? Iya, itu dulu akuariumku di luar tuh berapa kali ku ganti ikannya mati terus. Maksudnya bunda itu air apa yang dipakai? Jika bunda guna air pipa pasti mati. Oh, maksudnya air apa ya yang dipakai? Nggak ngerti itu bunda itu. Air apa itu yang dipakai, Aditya? Pakai kaos kuning dan wah simbolnya golkar banget nih. Bahkan waktu Mas Gibran maju aja kan golkar duluan yang announce ya Mas. Halo, yang masih setia terima kasih. Ikan mati karena kadar klorin tinggi. Oh gitu ya. Tapi bunda enggak paham maksudnya itu air apa yang dipakai, Aditya? Air maksudnya air apa yang dikasih di akuariumnya itu? Air apa? Apakah bunda harus ambil air yang di tempatnya di sana, di tempat menjual? Boleh juga sih kan beli yang ini toh yang akuarium yang kecil banget itu yang mini, sekalian minta airnya ya. Air botol mineral yang bebas. Oh itu. Oh bisa juga sih. Bisa juga iya. Air botol mineral kayak macam kayak aqua ya. Ya. Seperti apa sih catatan selama ini? Nanti bunda coba ya. Tapi nggak tahu kapan itu mau aku beli. Bagus ya, cantik kalau dikasih di sini ya, Aditya ditaruh di sini. Sini nanti ini semua ini kusingkirkan ini kutaruh di mejaku. Baru ini yang iya betul sekali bun. Iya. Nanti ini semua ini ku kasih di mejaku. Akuarium ku taruh sini ya, mudah-mudahan mungkin besok bisa itu. Besok bunda beli deh. Tapi kan ada sisi lainnya juga bahwa kalau beliau memegang partai kan juga bisa lebih ikut mendirikan partai untuk menggerakkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dengan target. Ya betul. Bahkan kita dulu juga sering kalau acara-acara itu Kamu masih di situ ya, Aditya? Beli ikan gupi yang warna-warni. Oh iya. Bunda tulis dulu ya namanya ya. Tulis dulu ya Aditya namanya. Ikan gupi. Ikan gupi ya. Bunda tulis dulu ya. Soalnya nanti Bunda lupa tuh. Kalau sekarang kondisinya Pak Jokowi bisa jadi ketua umum PSI, apa yang bisa kita Iya, Bunda udah tulis. Konstelasi politik ke depannya akan seperti apa? Bunda udah tulis ikan gupi. Soalnya biasa Bunda lupa itu. Akan muncul satu kekuatan baru ya. Apapun meskipun Pak Jokowi sudah meninggal. Jadi maksudnya kalau misalnya air dari sananya ku ambil Aditya bagaimana itu? Kalau misalnya air yang penjualnya ku minta airnya. Boleh juga kayak itu Aditya? Bisa diremehkan juga oleh partai-partai lain. Coba Bunda cek di Google. Lalu ketik IMAX. Iya nanti. Pada 14 Oh iya, oke. Itu tentu menjadi
Nanti Bunda ya apa, cek di pegangan sini. juga. Soalnya Apa yang akan lagi terjadi nonton dan ini pasti politik. sudah diantisipasi oleh semua partai politik untuk tidak terulang lagi segala upaya permainan dan segala langkah-langkah. Nah ini yang Nggak terasa sudah mau jam 12 siang ya. Jadi sorotan utama ya. Jadi konstelasi politik betul-betul 2029 itu akan sangat Itu cuma sekali gratis. ya, Isinya pas kita beli ikan. Asik ya, Iya. Mas, ya, kalau Hana Berarti tuh maksudnya Hana yang air yang kita beli itu air yang pas kita beli ikan terus kan dikasih sama airnya itu udah dibuang ya Aditya. sebagai rakyat apa sih Jangan dibuang yang itu bisa ya. kita harapkan dari kondisi politik yang akan sangat cair di 2029, salah satunya momentum yang saat ini kita tunggu apakah iya atau enggak Pak Jokowi jadi ketua umum PSI. Kalau tadi dari sisi peta Kalau politiknya kan demikian. kalau Bunda Dari sih masyarakat setuju apa kalau sih Pak yang Jokowi Ya, jadi. maksudnya apa buat kita gitu. ya buat kita pemilu Kamu kenal ini Aditya Pak mantan presiden Indonesia yang ketujuh. Banyak pilihan. Itu cuma sekali gratis airnya pas beli. Iya. Karena kalau kita beli itu ikan pasti ada airnya itu memang begitu sih. Kan udah berapa kali tuh Bunda beli itu. Tapi selalu mati itu ikannya. Nah itu akuariumnya di luar tinggal begitu saja di tempat kucing main-main di dalam. Kenyataannya kita dapat pilihan-pilihan yang tepat. Akuariumnya besar. Setiap pemilu itu menghasilkan adalah kebaikan, adalah pemerintahan yang lebih baik, adalah ekonomi. Beli es dulu itu. Kesejahteraan. Panggil dulu. Panggil dulu Asin. Politik yang makin Ada. Saran saya beli 1 botol anti klorin itu ditanya ke yang jual ikan. Oh begitu ya. Udah Bunda tulis dulu ya. Bunda tulis anti klorin. Kamu ada akuarium ya Aditya? Kok kamu bisa tahu banget ya? Ada akuariummu Aditya? Cuma dramanya doang gitu, nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Jadi nggak cuma di tingkat elit aja, tapi masyarakat elit juga harus dapat manfaatnya dan harus nggak cuma dibutuhkan foodnya aja ya, tapi memang betul-betul untuk kesejahteraan. Enggak, Bunda udah catat. Anti klorin. Nanti Bunda tanya di sana ya. Mudah-mudahan ada waktu Bunda ke sana. Perjalanan ke Carrefour itu kalau dari rumahnya Bunda kalau tidak macet itu sekitar 20 menit. Sekitar 20 menit. Tapi kalau macet bisa sampai 30-45 menit. Soalnya jalurnya ke sana itu jalur ke Carrefour itu jalur padat. Tapi kayaknya kalau minggu besok bagus itu karena orang enggak kantor kan. Kalau waktu kantor ada. Parah macet. Nanti kalau misalnya sudah ada jawabannya, jadi jangan lupa puter nih podcast kita Istana dan Presiden, atau sebelum nanti berlangsung pemilihannya di Solo, ya nonton juga ini Istana dan Presidennya. Oh iya, untuk Friska sama Mas Har udah ngobrolin soal ini, sesuai atau tidak pastinya sih. Udah pede banget. Thank you banget kan, terima kasih Mas Hartono udah ngobrol di Istana dan Presiden. Makasih yang baru mampir teman-teman. Belakang panggungnya Istana dan Presiden. Saya Friska Clarissa, jangan lupa like, comment, subscribe, sebarkan ini ke Sebarkan ini ke Halo. Iya, dulu aku punya ikan. Oh, dulu juga punya akuarium ya Aditya.
Halo yang masih setia, terima kasih. Terima kasih. Bunda kenal ikan cupang? Tahu itu ikan cupang? Tahu ikan cupang? Tahu. Tahu. Bunda kenal, tahu itu ikan cupang, tahu. Halo yang masih setia. Ikan cupang juga cantik. Iya, cantik itu ikan cupang memang, warna-warni. Panjang-panjang. Ikan cupang juga cantik, ikan kecil. Sayang sekali ikan itu nggak bisa gabung dengan ikan cupang jintan yang lain. Ikan itu pasti berantem. Iya, karena di sini itu pas musim COVID dulu itu, Aditya, ramai orang jual itu. Atau pas COVID itu ramai orang jual di situ baru, tapinya orang anak-anak juga kasih berkelahi itu, dikasih berkelahi. Diadu itu ikan cupang itu diadu. Bunda ingat sekali waktu musim COVID itu banyak banget orang jual di situ di
lapangan orang banyak jual, kemudian mereka adu itu gitu, diadu. Memang anu apa namanya, memang ini ndak cocok itu. Tapi orang malah di sini orang besar dan orang kecil itu suka itu adu itu kan cupang di mereka uangkan begini. Ada pertandingannya itu, ada pertandingan itu. Iya, tapi di sini bukan cuma anak kecil, orang besar juga. Pas musim COVID itu dulu, pas lagi rame-ramenya COVID, mungkin supaya orang pada tidak keluar rumah ya. Jadi banyak juga itu selain bunga yang laris saat itu, bunga-bunga yang laris itu juga ikan cupang. Tapi bukan cuma orang kecil sih, bahkan orang-orang bapak-bapak juga beli di adu-adu begitu. Ikan cupang itu. Jadi bersaing lah itu bapak-bapak dengan anak kecil untuk membeli ikan cupang, dan mahal itu Aditya. Pada saat musim COVID itu ikan cupang itu jadi ikan mahal. Jadi menjadi ikan mahal jadinya. Bulunya kan cantik semua. Kalau diadu pasti pada koyak. Iya betul. Aku mau makan siang dulu ya Bun. Iya, terima kasih Aditya. Terima kasih. Makasih ya udah hadir di live-nya Bunda. Makasih. Sehat-sehat di sana. Sehat-sehat ya. Bagus. Kasih keluar saya dulu itu kucing itu ya. Ay, batu-batu ih. Kasih di teras sih. Makasih ya Aditya, sehat-sehat di sana. Tutup pintu, kasih rapat. Tidak mau. Mana sapu? Hai, kamu sempat gabung, terima kasih ya. Hai. Hasil live tadi ini. Hasil live tadi pagi. Kue pukis. Iya, silahkan makan siang. Kue pukis yang Bunda live tadi pagi ya teman-teman. Enak.
Bunda lambat kasih keluar jadi apa? Agak hangus di belakangnya. Apinya terlalu besar, tapi Bunda makan enak. Justru angus-angusnya itu yang harum. Rasa mentega, rasa santan, rasa susu, enak banget. Dari ininya, saja minyaknya, karena betul-betul. Tapi kalau untuk dijual ini rugi ya teman-teman. Bangkrut kalau dijual, apalagi kalau mau dijual 1.000 satu, bangkrut tuh. Atau mungkin cetakannya Bunda yang besar, dia jadi cuma jadi berapa tadi itu kuenya? Jadinya sedikit, enggak banyak. Mungkin cetakan Bunda yang terlalu besar ya. Ya, coba tuh resepnya teman-teman. Kalau mau lihat ukurannya ada udah di video konten ya. Kalau mau lihat ukuran gram bahan-bahannya di video konten. Karena kalau live tadi kan udah dijelaskan gramnya ya. Apa sih ini ada semut di sini? Aku pikir ini padahal ini. Makasih teman-teman yang masih stay, terima kasih ya. Ini ada di sini ya teman-teman, kue pukisnya ada di sini. Nah, ini kue pukisnya nih. Tuh. Nih, kue pukis ya. Jadi misalnya kalau mau lihat apa namanya resepnya yang pakai ukuran gram-gramnya ya di situ aja. Karena tadi di live Bunda ndak jelaskan, Bunda lupa itu jelaskan gram-gramnya juga. Kalau dijelaskan kan ini, aduh, lebih bagus kalau mau lihat ininya aslinya ya di sini. Yang pukis tadi ya, kue pukis live. Tapi kue pukisnya memang enak banget teman-teman, enak. Sumpah enak banget. Aku hari Jumat tidak ada video ya teman-teman, karena lagi beres-beres YouTube dulu. Terima kasih ya teman-teman yang udah stay, terima kasih. Iya nih, menuju ke tempatnya Gundrung mencari cinta. Pak Andi ya Kak, unik. Aduh, makasih. Ada Bunda Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Santi? Sudah siap masak? Katanya ya Kak Hatta sok hadir lagi Bunda Dwi salah pijat. Iya, gimana cara mijitnya? Bunda Dwi nggak sengaja mijat. Kasihan. Karena dia bestnya Bunda Dwi. Kak Santi, selamat siang. Bunda Santi, alhamdulillah baik. Makasih ya buat Bunda Santi dan yang lainnya sudah minta waktunya buat Bunda Dwi. Ampun, namanya ternyata Bunda Santi, santai. Ini ada Bunda Dwi ini judulnya hari ini adalah pura-pura tersosok. Ya, maaf. Nah, ini asal nggak salah pencet yang lain, Kak. Iya nih, aduh, ntar Bunda Dwi dimarahin lah sama Bunda Dwi. Nah, nanti kalau ketemu sampaikan ya Bunda Dwi minta maaf.
Hai yang masih bergabung, terima kasih ya besti-besti. Makasih. Ini ada teman yang live, jadi ya kita singgah-singgah saja teman-teman. Bersupport. Udah tanya-tanya dah sama Bunda Santi. Ya, karena ya makasih banyak yang sudah bergabung dengan Bunda Dwi. Abang Putri Novalia, Kak Kanda Babang. Ya. Kak Lulu kemana tuh? Katanya Kak Lulu mau meeting itu Kanda Babang. Mau meeting dulu tadi, udah pamitan tadi. Mama Kintan, halo Bang Robi, Kak Robi, halo Abang Mama Kintan, Abang mau ngopi. Nitip salamku buat Bunda Dwi, Bun. Bunda mas selalu support teman-teman. Bunda mas selalu support teman-teman ya teman-teman. Orangnya sportif. Bunda Santi itu orangnya sportif. Selalu mengunjungi teman-teman. Ini Bunda Eve nih yang live Bunda Eve. Selamat siang, Kanda Babang, Mama Kin, Kanda sibuk di dunia politik sekarang. Kak Putri, ngakak Bang Kanda. Ini Bunda Eve ini yang live. Bang Santi, Bunda Santi disapa Kanda Babang. Abang Bunda nggak boleh ada yang nangis waktu live, jangan lewat 2 menit. Iya ini anakku. Diam aja Keping. Ini kena gigimu copot, nggak boleh nangis ya Adik ya. Tuh, nggak boleh sama abangmu tuh nangis. Nanti dicaplok ini stiker nih, ya. Mama Kintan, hore, kebuka jadi gak kekunci di kamar mandi Bang Putri ngangkat. Karena Bunda dua kasih akun Santi di Makassar kasih 2 handphone ya, jadi ini. Abang Bunda Santi, salam santun. Kita support semua. Nah, Wong Deso juga. Kita support semua. Bunda Wong Deso juga live, kita support juga. Walaupun mereka tidak hadir di live Bunda hadir di live-nya mereka. Bunda orangnya sportif, guys. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Putri Priscilia. Akhirnya ada yang datang juga. Sama dengan Aditya. Bunda Santi di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Santi. Apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Nah, Bunda udah keliling ya. Bunda udah keliling, guys. Udah 3 Bunda keliling. Sabar dijedahkan dulu handphonenya. Dijedahkan. Dijedahkan, guys. Dijedahkan. Terima kasih ya Kakak Putri Priscilia udah hadir. Makasih. Makasih ya Putri Priscilia. Bunda Suputri dong. Oh, kamu ini. Putri Priscilia, kamu komen di videonya Bunda. Supaya Bunda, kayaknya Bunda udah subscribe YouTube kamu tuh. Coba kamu komen di YouTube-nya Bunda di video konten. Kakak Feni Ang, terima kasih hadirnya Kakak Feni. Wih, rambut saya kelihatan loh. Oh, akun baru. Oh, komen aja di sini Kakak Putri Priscilia.
Terima kasih Kakak Feni yang udah hadir. Masya Allah. Terima kasih ya udah hadir. Komen aja di sini Putri Priscilia di video yang ini. Ini yang di sampel tahu, komen aja di situ. Tapi komen sesuai video ya. Nanti malam Bunda subscribe. Pokoknya malam ya. Jangan sekarang, malam. Komen aja ya. Yang di sampel tahu itu. Collab mau nggak? Maksudnya dengan kamu. Om Swasti, akun baru ini Bunda. Oh, yang dulu nggak bisa dibuka. Oh gitu Kak. Collab mau nggak? Maksudnya live collab begitu Kakak Feni. Aduh, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Kakak Feni untuk collab gitu? Iya di sampel tahu komennya ya Putri. Itu collab bagaimana itu Kakak Feni? Bunda enggak paham itu. Yang collab live tuh Bunda enggak paham tuh gimana caranya. Apa yang ditindis apa yang ditindis di handphone supaya bisa collab. Itu sampai sekarang Bunda belum tahu tuh. Belum paham itu caranya collab itu Kakak Feni. Ayo dijelaskan di situ diketik apa yang ditindis biar bisa itu collab itu. Bunda masih selalu hadir. Yang live siapa lagi ya Bunda mau datangi ya. Bunda nanti akan datangi satu persatu. Wah, EP channel banyak yang nonton. Wah, siapa? Wah, banyak banget yang live teman-teman. Hanya Bunda yang penontonnya sedikit, guys. Wah, banyak banget. Oh, andaikan Bunda ini yang Bunda ini yang dimaksud ke KP nih. Collab begini. Oh, gitu ya. Waduh. Ntar Bunda cari caranya. Iya, Bunda sabar. Nah, ini yang banyak banget. Nah, banyak banget yang live. Nah, ini apa namanya? Gareng 6 penontonnya. Wong Deso 5 penontonnya. Bunda Eve 9 penontonnya. Bunda Dwi 7 penontonnya. Bunda sudah singgah semua di situ, hanya di ini baru mau singgah di ya ini. Baru mau singgah di sini. Ya Bunda mah itu mengunjungi semua ya. Karena Bunda pakai 2 handphone, 1 channel jadi bisa mengunjungi. Walaupun Bunda live bisa juga mengunjungi. Pasti sabar lah, pasti sabar. Wah, ternyata 8 orang yang nonton teman-teman. Yang tersakiti udah kemudian. Banyak. Oh, yang live sebenarnya ini Bang Adi. Jualan nasi geprek ya Pak Dit. Buatan Mbak. Cateringan Mbak. Cynthia tidak hadir di live-nya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, udah nanti sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya Bunda. Iya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Makasih ya. Ada banyak orang live ya sekarang.
Banyak banget yang live sekarang ini. Sari Channel juga live. Waduh, pantasan Bunda Gempor teman-teman. Penontonnya kabur gitu. Ternyata banyak banget yang live. Banyak yang live guys, ya enggak apa-apa lah. Terima nasib apa adanya. Semoga sehat selalu ya semuanya di sana dan juga diberikan yang panjang ya. Udah Santi, Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Santi, terima kasih banyak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bunda Santi menyapa dulu katanya. Terima kasih ya Kak Santi. Sudah Ini meluangkan waktunya. Sari Channel juga live. Alhamdulillah Bunda Santi sekarang rajin live-nya ya. Tadi bikin kue ya. Mantap. Iya. Iya. Kue. Bunda ini saya juga ada tomat Bunda. Ya ini Bunda tomat-tomat kan semuanya. Sehari kemarin tuh ada sisa ini ya, ada sisa yang dari buku tuh dibuang terus di ini ditanam di sini di lahan kecil. Ini kemarin tuh dapat berapa 5 kilo ya kalau nggak salah. Ini sisanya Bunda. Ini sisanya nih yang kecil-kecil belum dipanen. Ini mah cabai nih. Ini mah pohon apa tuh? Pohon apa sih teh? Karya ada eta nanti. Oh ini lihat. Hai, empat mata yang memandang, nggak apa-apa lah. Aku sudah mengunjungi semua yang lagi live sekarang, ternyata banyak banget yang live guys. Waduh, Sambo juga live, Masya Allah. Bang Sambo juga live. Astagfirullah, banyaknya yang live. Wah, terpaksa aku mengunjungi juga Bang Sambo sekarang. Aduh. Bang, Bang Sambo juga live. Iya, aku hadir Bang Sambo. Banyak banget yang live sekarang teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah.
Tidak, official Samsat. Tadi pelan-pelan. Saya Bang Sampo rayuan. Siapa yang ngerayu? Nggak ada yang ngerayu. Stop. Sekarang mas stop rayu stop. Jangan merayu-rayu. Ah, Kita jalan dulu saja sekarang. Salam. kecengin dulu Bang Sambo teman-teman, dikecengin Bang Sambo. Hai Jepang, salam kenal. Itu panggilannya Saki. Kalau bahasa Jepang Saki. Klik aja itu anak Saki. Alhamdulillah itu aja namanya yang ada juga macam hebat. Anak kita Ah, tahu lah kemana. Oh, minggu sekarang ya. Saya bukan malam minggu. Masa nanti apa-apa banyak juga. Enggak buat ribut, ngurusin aja guys. udah selesai. Aku yang penting sudah mengunjungi semua ya teman-teman. Yang penting aku sudah kunjungi semua. Aku tuh adil teman-teman, mengunjungi semua. Iya, terima kasih Aditya. Terima kasih. Iya, banyak banget itu yang live sekarang, banyak banget. Silakan berkunjung ke teman-teman yang lain. Terima kasih ya. Bunda berkunjunglah ke mereka. Ya, kita saling support, guys. Kita saling support, teman-teman. Ya, silakan ya Aditya. Terima kasih hadirnya Aditya. Bye, jaga kesehatan ya. Bunda juga sebentar lagi selesai live ini. Bunda udah sebentar lagi mau selesai live-nya. Nggak bisa bersaing, guys. Nggak bisa bersaing, Bunda. Jadi sebentar lagi mau selesai. Bunda, iya sih, nggak apa-apa juga sih, live aja. Karena pakai wifi kan gratis tuh, teman-teman. Udah dibayar juga wifi-nya ya, kasih live-live aja sih. Ada yang nonton, tidak ada yang nonton, live aja. Aku tadi kesal itu sama putriku, teman-teman. Dia mau pergi kuliah. Dia masih ini buka-buka TikTok. Ay, harusnya kalau mau kuliah ya fokus kuliah. Ini masih sibuk lihat TikTok. Mana sih? Anak zaman sekarang. Susah dikasih tahu ya teman-teman.
Cukup sudah, cukup sudah. Aduh. Masa sih? Yuk ah. Kenapa mati sih? Kasihan. Baru mau nonton. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan ini saatnya saya mengenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di tengah saya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya akan sapa terlebih dahulu politisi Partai Solidaritas Indonesia, Arman Muhammad. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian Ketum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bang Sakit kok. Terima kasih. Dan kemudian peliti senior Drone Frit Yan Kurniawan. Masih ya, selamat malam. Iya. Malam ya. Ya kita kan masing-masing punya pilihan. Nggak begitu loh. Oke, saya sapa berikutnya dari Kita masing-masing punya pilihan loh. ada direktur eksekutif LSI Indonesia, jadi Hana Mas Yadi. Selamat malam. Luar biasa. Dan terakhir yaitu politikus PDI Perjuangan Seno Bagas Mas Seno. Selamat malam. Terima kasih. Kita akan mengulas lebih jauh bagaimana soal potensi benarkah Pak Jokowi akan masuk bursa atau kemudian bagaimana peluang yang menang dan juga bagaimana kemudian setelah jika memang beliau jadi bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik nasional. Saya ke Bang Ade dulu kasihnya. Jadi artinya Bang Ade, kalau judulnya pemilu raya one man one vote yang saya dengar yang maju bursa ketum harus Hai yang baru bergabung, terima kasih. Oh begitu. Jadi tidak harus. Oke. Jadi artinya Pak Jokowi tidak perlu menjadi ketum. Nantinya untuk Pak Jokowi jika maju, artinya tidak perlu menjadi kader terlebih dahulu. Oke. Jadi nggak perlu kemudian orang menunggu untuk kapan statement soalnya Pak Jokowi masuk kader. Jadi artinya seperti itu secara mekanisme. Yang terpenting dari pendekatan baru kami ini adalah bahwa sekarang kita untuk pertama kalinya di Indonesia ini ada sebuah partai yang pemilihan ketua umumnya dilakukan oleh anggota. Setiap anggota punya hak yang sama. Ya, anggota yang punya KTA ya. Kita nanti memang tahapannya berjenjang juga sih, bahwa si calon ketua umumnya itu harus diajukan dulu oleh at least 5 dewan pimpinan wilayah. Oh, tingkat provinsi ya? Tingkat provinsi. Oke. Harus ada itunya. Tapi kalau dia sudah diajukan ke 5 DPW, dan DPW itu harus memilih. Tidak bisa memilih misalnya mereka memilih Jokowi, kemudian mereka juga memilih Pak Jayadi misalnya. Oke. Jadi kalau Anda pilih Pak Jalankan Pak Jokowi, ya hanya Pak Jokowi ya.
pemilihan wilayah tadi ya. Pemilihan langsung itu gitu. Oke. Yang disebut sebagai pemilihan terbuka ya. Terbuka itu karena nggak pernah dalam sejarah Indonesia saya juga ya, koreksi saya kalau saya salah, belum pernah ada sebuah partai yang menerapkan sebuah proses pemilihan ketua umum dengan cara seperti itu. Oke. Terus apa jaminan kemudian kalau memang tidak harus kader, dia mengikuti visi dari PSI? Ya prosesnya kan memang tidak langsung hari ini saya ajukan, hari ini juga dia terpilih. Itu akan ada proses diperiksa dulu, verifikasi dulu dan macam-macam, masuk di dalam mempertanyakan kedalaman pengetahuannya, ya komitmen dia terhadap PSI dan seterusnya. Jadi kita tidak khawatir bahwa apakah mungkin akan ada permainan politik di belakangnya, karena di Indonesia harus diakui selalu ada kemungkinan kan permainan terjadi. Misalnya kayak kita berharap sih nanti nggak ada lagi money politics ya. Nah selama ini kan kita tahu bahwa di banyak partai itu memang terjadi. Nah, kita berharap bahwa nanti semua anggota partai itu dapat secara berindependen memutuskan saya akan memilih siapa. Nah, dalam hal ini yang tadi kita tanyakan terakhir adalah seberapa verified orang-orang semacam itu. Ya memang ada proses, tapi saya yakin pada saat ini hampir tidak dimungkinkan hampir tidak mungkin akhirnya nama-nama yang terpilih adalah nama-nama yang barangkali tidak punya kredibilitas tinggi yang baik. Artinya publik bisa menilai. Publik pun bisa menilai karena semua terbuka kan. Tapi yang terpenting buat kami adalah bahwa setiap anggota Partai Solidaritas Indonesia itu sekarang punya peran di dalam menentukan siapa yang akan terpilih sebagai mereka. Oke, kalau kemudian Pak Jokowi memang berkata, bukankah itu nanti membuat dia ada, secara psikologis saya membayangkan bahwa anggota-anggota partai yang mungkin dia ingin maju dari bawah dari akar soal nama besar Mungkin sekali ya. Misalnya saya sebenarnya pengen maju. Itu begitu saya tahu lah lawan saya Pak Jokowi itu kan udah nonsense lah ya. Mungkin saya menyatakan ya udah saya nggak jadi gubernur, saya memilih Pak Jokowi aja. Oke. Mungkin nggak itu terjadi kan itu pertanyaannya sangat mungkin. Tapi apa sebagai kader aja sudah mengatakan demikian, berarti kan possibility-nya besar sekali. Besar sekali. Siapa yang berani? Bukan siapa yang berani. Mungkin saya berani. Tapi poin saya adalah elektabilitasnya Pak Jokowi di PSI itu masih tinggi. Apakah ada yang berani bersaing dengan beliau? Tentu saja mungkin ada yang juga punya cukup popularitas tinggi di dalam PSI mungkin sebut aja. Boleh calon tunggal nggak, Pak? Nggak ada masalah. Kalau Jadi akhirnya artinya 34 DPW satu nama gitu ya. misalnya kalau itu Kalau terjadi, gitu gimana? Aklamasi dong. ya artinya kan ya saya nggak tahu persis apakah itu akan tetap akan ada pemilihan atau tidak. Karena contohnya begini deh, kalau misalnya hanya ada 5 DPW yang mengajukan nama lain, ada Armando misalnya, itu tetap akan jalan kan, tetap akan jalan. 1 lawan 1, tapi yang satu hanya dipilih 5, yang satu dipilih oleh 29 kan. Tapi kan yang di bawah belum tentu mewakili suaranya terwakili oleh DPW-nya kan. Jadi mungkin saja walaupun 29 lawan 5, tapi akhirnya menang ada lagi. Tapi kembali ke pernyataan Anda, ya mungkin kalau memang 34 setuju bahwa yang maju adalah Pak Jokowi, ya udah Pak Jokowi lah yang maju. Itu tadi voting. Saya nggak bisa jawab karena barangkali selama ini belum terpikirkan. Oke, ditahan dulu. Ini saya ingin men-challenge. Artinya, saya kembali mengingat di 2024, salah satu ikon politik dari PSI adalah partainya Pak Jokowi. Identik. Ya, kalau saya sih sebagai kader di grassroots kita dulu kan gitu ya, Pak ya. Gitu. Nggak bisa disalahkan kalau orang pintar, ya sama aja dengan kalau Indonesia mau bertanding lawan Real Madrid, udah hampir pasti kalah gitu kan. Oke, Tapi ya udah lah tanding aja dulu ya. Oke, bisa. baik. Saya kan masih jadi logika tadi seberapa terjadi. Ya kalau lihat dari situasi politik dan pernyataan politik dari para di kalangan PSI ya ada kemungkinan ya Jokowi calon tunggal. Sorry satu hal, Pak Jokowi belum tentu maju Ya, kan saya bilang ada kemungkinan. Mungkin Ya, ya. Kan ada kemungkinan mungkin dia maju, mungkin enggak. Gitu. Jadi pertanyaan untuk PSI sekarang itu satu, apakah Pak Jokowi mau nyalon atau enggak? Ya. Dua, partai DPW
mana yang akan mencalonkan Pak Jokowi? Apakah hanya beberapa atau seluruhnya? Kan 5 sedikit mas dibandingkan juga. Ya, makanya kan. Lalu berikutnya kalau Pak Jokowi jadi nyalon, bakal ada calon yang lain. Kan itu aja pertanyaan. Begitu Jokowi dicalonkan, pertanyaannya bukan belum menang, ditanyakan. Berkata Bang Adi tadi. Karena seperti Anda bilang juga, selama ini kan Jokowi sudah identik dengan PSI. Dan mana lagi? Jokowi tidak lagi bisa diidentikan dengan PDI Perjuangan sejak tahun 2022 lah. Sejak 2022 ya. Resminya kan Tentu saja secara politik saya bicara ini. Sejak 2022 bahkan mungkin agak beberapa bulan sebelumnya sudah tidak lagi. Partai mana yang lebih identik Pak Jokowi? PSI sendiri. Jadi kalau misalnya jadi Pak Jokowi itu kalau di sejumlah ormas ada namanya kader material. Oke, apa itu? Dia kader, ya sebenarnya sudah secara politik, secara Persyaratan substantif bagian dari partai itu, tapi dia secara formal nggak punya kartu anggota itu aja. Jadi bagi saya, kalau lihat sekarang, Pak Jokowi itu kan kader material PSI. Jadi pertanyaan Anda apakah Pak Jokowi kader apa enggak? Bisa dijawab ya. Secara formal tidak, secara material iya. Nah, pertanyaannya apa mau nyalon enggak? Gitu aja. Lalu, jadi kalau Pak Jokowi nyalon, pertanyaannya bukan lagi bakal menang atau enggak. Kita nggak perlu nanya bakal menangnya, menurut saya. Pertanyaan berikutnya itu apa untungnya bagi PSI, apa untungnya bagi Jokowi. Oke, jangan situ dulu kita tahan. Itu kita simpan untuk segmen berikutnya. Saya ke dulu. Jadi kalau ini saya ingin tahu point of view dari relawan, merasa rela tidak seorang Pak Jokowi itu nanti jadi ketua partai, merasa khawatir tidak nanti fokusnya ke partai itu saja dengan kerelawan yang sudah lama bersama. Jadi sih, saya agak berbeda. Oke, Sekali lagi, dari diskusi mungkin kali ya, dengan Pak Jokowi, naik berdua, saya meyakini bahwa 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk ke PSI. Oke, bahkan ke partai lainnya. Karena gini, nah, kita melihat bahwa setelah dipecat ya dari PDIP, itu 3 hari kemudian Pak Prabowo itu sudah meminta Jokowi untuk masuk ke Gerindra. Begitupun teman-teman lain dari Golkar dan PAN. Pak Jokowi nggak peduli karena saya juga satu orang yang selalu mengingatkan Bapak dengan segala kebenaran. Kalau saya bilang Pak Jokowi, Bapak itu sudah mencapai tujuan tertinggi daripada seorang politisi. Sudah menjadi wali kota 2 kali dipilih rakyat, gubernur DKI, terus presiden yang berhasil dan juga dipilih rakyat dan mempunyai legasi. Dan kemarin mengendorse, ya kalau saya bilang boleh dikatakan mengendorse Prabowo Gibran menangnya. Intinya bahwa beliau ini benar-benar seorang kingmaker, harus diakui itu. Jadi, dan apabila Pak Jokowi masuk ke salah satu partai, beliau hanya dimiliki oleh partai. artinya informasi yang Anda dapatkan Pak Jokowi tidak akan masuk PSI atau semua partai lain. Selama kami diskusi terakhir itu tidak. Jadi bukan untuk kepentingan relawan atau saya ya. Kebetulan terakhir lagi Pak Jokowi masih ketemu kami kira-kira sebulan lalu ya. Ada 30 ketua-ketua relawan bertemu termasuk saya. 30 orang yang ingin Pak Jokowi membuat partai, bahkan partai seperti DKI itu atau masuk partai. Saya satu orang yang meminta Bapak dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak berpikir ulang 1 juta kali untuk partai. Dan Pak Jokowi menghargai. Dan selama dari dulu sampai sekarang ya, saya juga nggak mau Pak Jokowi ini hanya milik satu partai. Beliau ini adalah negarawan yang di atas semua partai. Ya, terutama partai koalisi lah bersama Pak Prabowo. Dan juga jangan sampai rakyat kita berpikir bahwa Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Oke, gitu loh. Atau Pertimbangan analisa Anda ya, Iya. pada Pak Jokowi ya. dan Pak Jokowi konsisten dari dulu sama saya apa yang kita diskusikan termasuk Jokowi 3 periode itu Pak Jokowi menolak. Dan saya ini adalah penggagas
penggagas atau koordinator dari setiap Tegalur Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi kemana, kemarin dukung sebenarnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, atau Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi intinya akhirnya ketika Pak Jokowi dan kita semua menentukan ke Pak Prabowo. Oke, Presiden Anda tadi mengatakan bahwa Pak Prabowo sempat menawari beliau, Pak Jokowi Iya. sebelum meninggal. Kami juga punya statement dari salah satu politisi Partai Golkar terkait dengan tawaran atau tangan terbuka jika Presiden Joko Widodo mau masuk ke dalam partai. Kita dengarkan bersama. Tentu kalau kita posisinya di Partai Golkar ya sebagai yang disebut-sebut kemarin sempat menjadi salah satu opsi untuk beliau bergabung, ya kita tentu posisinya menunggu keputusan yang terbaik dari beliau, karena kita tahu pasti Pak Jokowi juga ingin terus melanjutkan pengabdiannya di negara ini, dan saya yakin dimanapun beliau nanti mengabdi akan tetap menjadi salah satu pejuang terbaik yang bisa membantu kita maju. Pak Jokowi masuk Golkar bisa menjadi salah satu pejuang terbaik. Artinya lampu hijaunya lebih baik. Ya, tapi kan sampai saat ini kita lihat bahwa belum ada kenyataan bahwa Pak Jokowi itu masuk partai. Atau selama ini kan dituduhkan Pak Jokowi mau ngambil alih PDIP, Golkar, Demokrat. Ternyata kan nggak terbukti. Sampai kita agak melebar, Pak Jokowi itu menghalangi Anies Baswedan untuk maju. Tidak terbukti gitu. Jadi kembali lagi wacana ini, kalau menurut saya ya semacam kegenitan teman-teman PSI lah, biar apa namanya, pemilu raya ini gegap gempita kan, paling nggak saya memahami gitu kan, teman-teman Grace Natali, terus teman-teman kan, kalau nggak salah Grace Natali lah ya, dua teman-teman daerah ya PSI. Ya saya paling tidak tahu lah kebatinan, karena saya sering bersama teman-teman PSI. Oke, kita konfirmasi kalau gitu ya. Ya. Jadi Mas Adi Budiman juga ngomongnya kita doakan saja kalau Pak Jokowi misalkan mau mencalonkan dia. Gimana? Ya kan pertanyaan Anda adalah pertanyaan ini kabarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa masuk ke PSI. Ya. Jadi mengatakan nanti harus dikalkulasi dulu. Nah, saya juga salah satu kalkulasinya adalah persis sebagai yang tadi kalau saya ke PSI, nanti teman-teman relawan Jokowi bagaimana ya? Nah, pasti jadi dia. Kalau beliau itu berkeputusan, ya sudah, saya tetap akan masuk ke PSI. PSI akan menyambut sangat gembira dengan Pak Jokowi, ya, karena yang tadi disebut oleh Jokowi, tapi dia adalah semacam contoh terbaik dari seorang politisi Indonesia. Jadi kalau sekarang PSI setelah dapat durian runtuh pertama yang namanya Mas Kaisang Pangarep itu menaikkan suara PSI waktu 2021. Besok kalau sekarang Pak Jokowi yang selama ini menjadi panutan, guru, mentornya PSI itu bersedia masuk, ya kita akan syukur alhamdulillah ya. Tapi kita sendiri kan tidak narik-narik nih, Jokowi masuk dong, Pak Jokowi masuk dong. Tapi sinyal kita doakan positif, artinya Ya seperti saya, ya kita doakan terbuka hatinya Pak Jokowi untuk dan daftar PSI. Bagi teman-teman PSI sih akan happy, tapi sebagai besar masyarakat akan melihat bahwa Pak Jokowi itu harus kekuasaan dan posisi. Ini yang saya menjaga betul sebagai yang dari dulu bersama Pak Jokowi, dan juga saya sebagai masyarakat, saya nggak mau nanti kalau kayak masuk PSI berarti ada dua keluarga di situ, Mas Kaisang dan Pak Jokowi. Nah ini yang politik dinasti benar-benar ini yang kita juga nggak mau gitu. pertimbangan Bang Silvasar sampaikan tidak ketemu Pak Jokowi terakhir. Saya sampaikan, dan Pak Jokowi di hadapan teman-teman mengatakan saya menghargai pertimbangannya Bang Silver walaupun seorang ibu. Tapi artinya menerima itu atau mengarah ke sana yang sama dengan apa yang Waktu itu kan mau bikin partai terbuka TBK itu, akhirnya setelah pertemuan itu TBK itu diambil oleh teman-teman PSI, nggak jadi Pak Jokowi. Dan saya mengatakan ke Bapak bahwa Pak, biar aja kalau untuk di partai ya kan, biar aja yang muda-muda aja, maksudnya teman-teman yang muda-muda, atau di situ ada Mas Kaisang, Mas Gibran lah. Kalau saya lebih
ya. Ya. Oke, saya ke Mas Yadi lagi. Jadi kalau dengan jawaban dan cerita dari Bang Sylvester, sebenarnya Pak Jokowi ini lagi testing the water atau lihat tanggapan publik itu seperti apa sih? Kalau kita lihat kebutuhan Pak Jokowi ke depan, dia berbakat. Dan dia perlu membantu Gibran, perlu membantu Kaisang. Oke, mau bicara apa? Kenapa? Selama ini yang dipilih Pak Jokowi kan jabatan sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi itu populer karena presiden. Dia dihormati orang karena presiden. Nanti kalau dia sudah nggak punya kendaraan lagi, maka apa namanya popularitas, pengaruh itu fading away. Begitu hukum alamnya, presiden itu mantan presiden kalau udah turun, tidak lagi aktif di politik secara sehari-hari, kelembagaan, dia fading away. Oke. Maka harus dia kasih memerlukan partai. atau kemudian ya Golkar Gerindra itu bisa menjadi Partai yang paling masuk akal bagi presiden mantan presiden Jokowi adalah partai yang dia bisa jadi ketua atau dia jadi pemendalinya, ya kan? Sulit bagi dia, kenyataan aja sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba jadi pemendali di Golkar, ya kan? Sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba menjadi pemendali di apa namanya Gerindra. tapi itu harus official kursi ketua umum. Ya tidak harus juga, tidak harus juga. Ya. Artinya kalkulasi-kalkulasi itu memang apa namanya bisa saja. Dan partai tidak harus ketua umum yang memegang kunci keputusan. Bisa jadi orang di belakang ketua umum. Kalau bahasa Sylvester Kingmaker tadi ya. Iya, tapi ini Bung Silver, Kingmaker belum tentu jadi party leader. Ya, jadi gini Bang Jayadi, ya kalau saya kan diskusi langsung ya. Jadi saya menghargai ramalan Bang Jayadi. Ya, kan? Ini baru ramalan kan? Enggak, itu Analisa kan belum terjadi. Jadi Ya, tentu saja. kalau saya sekitar setelah bahkan sebelum Pilpres sampai sekarang ini, apa yang saya diskusikan itu dan apa yang saya apa namanya minta ke Pak Jokowi kejadian bahwa sampai hari ini Pak Jokowi itu tidak tertarik, bahkan udah masuk ke partai mulai Gerindra, ya kan? Pak Prabowo yang minta langsung, terus Golkar, Bahlil langsung juga minta, ya kan? Terus PAN, ketua umum juga langsung minta, itu kan kejadian. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu harus dimasuk PSI, enggak. Ya. Saya cuma mengatakan bahwa ada kebutuhan Untuk 2029. Kebutuhan itu Pak Jayadi, sorry, itu bisa dilakukan oleh Mas Gibran atau Mas Kaisang. itu kalau Nggak Pak perlu, Jokowi itu karena Pak Jokowi ini kan udah ya, pensiun gitu. itu kalau Pak Jokowi mau pensiun sebagai presiden dan turun menjadi negarawan. Ya, saya rasa Itu. itu yang saya lihat. Tapi dia masih punya tugas banyak. Iya, Tetap membantu Gibran, benar. membantu Bisa Kaisang. dengan cara lain Iya. tidak masuk partai politik. Makanya- Contohnya, Makanya dikalkulasi. Mana Contohnya, yang- saya ini- ini saya pernah ngobrol Pak, kalau berkenan ya kan kita diskusi Pak Iya, iya. ditanya, gimana Mas? Kan kayak di luar negeri itu kan kayak ada Ford Foundation, ada Jimmy Carter Foundation, Iya. ada Rockefeller Foundation. Nah, sebaiknya ya kayak gitu. Dan Bapak juga, oh ya, bagus Iya. juga ya gitu. Jadi Bagus. yang Bapak itu, Pak Jokowi itu untuk membangun bangsa, mendukung Prabowo Gibran sukses hingga 2029, tidak perlu partai politik. Oke. Karena gini, kembali lagi, kita harus lihat juga bahwa persahabatan, persaudaraan, soulmate-nya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini jangan salah. Banyak orang nggak bisa lihat secara kasat mata. Ya kan? Jadi oke lah, Pak Jokowi nggak punya partai. Ya kan? Tapi ada Pak Prabowo di sini. Benar-benar yang orang juga kadang-kadang tidak menyangka-nyangka apa yang dilakukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk saling mendukung. Oke, baik. Itu tentu akan menjadi pertanyaan kita bersama ketika Pak Jokowi memang masuk dalam usaha terpilih menjadi ketua umum, apakah juga akan menguatkan Brigade dalam posisi partai koalisi. Tentu saya akan tanyakan, tapi nanti saya ke Mas Anu terlebih dahulu. Jadi Mas Anu dengan isu seperti ini, rencana kalau tadi Mas Andi mengatakan dari PSI katanya ya doakan saja begitu. PDIP melihatnya seperti apa? kita sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah hak politik dan hak konstitusionalnya Pak Jokowi. Mau masuk PSI, mau nggak masuk PSI, mau masuk partai politik manapun, mau jadi apapun.
saya rasa sudah kami menghormati dan sudah bagian dari Tapi nggak mungkin lagi ke PDI. kita tidak lagi karena sudah jelas kok kan semua masyarakat sudah melihat Jadi ini kecil kemungkinan ya kalau iya sudah opsi dia terjadi ya. sudah selesai tahun lalu kami menghormati teman-teman yang lain di luar PDI Perjuangan punya sikap, punya pandangan, dan tentunya kami juga punya pandangan pribadi kan, punya kedaulatan, punya sikap, dan masyarakat sudah melihat ada penentuan sikap itu dengan sanksi pemecatan dan sekian kaki kami yang kami anggap di Pilpres dan Pemilu kemarin tidak cocok dengan apa yang menjadi haluan partai. Nah, itu kan Tidak cocok mau menyimpang. tidak cocok menyimpang istilahnya semakin semua lah. Jadi Itu udah kita sudah beda rumah tangga. Jadi Hai Cynthia Handayani. Terima kasih ya, Bunda lagi ngantuk ini. Ngantuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya hadirnya. Terima kasih. cek balik Jawa Tengah tentunya kita bicara partai mantan presiden biasanya kumpulnya Lagi nonton berita politik. bukankah itu lebih mengkhawatirkan? Makasih ya Cynthia. sekali lagi kami siap untuk bersaing secara fair, secara kompetitif, secara adil, secara sehat. Dan itu kan akan terjadi di 2029. Sekali lagi garis bawahnya adalah itu. Persaingannya secara fair, secara adil. Monggo digunakan cara-cara yang konstitusional, digunakan tempat-tempat dan sarana yang sesuai dengan peraturan undang-undangan, asalkan di komitmennya dilakukan secara komitmen. Misalnya aturannya hari ini seperti ini, ya tetap bertahan dengan aturan yang kita sepakati, jangan kemudian kita asalkan fair dan kompetitif, kita nggak ada masalah. Artinya tidak lakukan yang bantu. Makasih ya Cynthia, makasih Bahwa hadirnya. hari ini kami akan melakukan terus perbaikan dan kami lakukan konsolidasi di mana-mana. Hai Siapapun Magic orang lain Five, yang hai bukan Bun. merupakan bagian dari Hai Magic Five, terima kasih ambil hadirnya. langkah yang menurut kami adalah Halo, silakan saja. jangan lupa ditunggu like-nya Magic Tidak Five. lagi merasa bagian dari keluarga besar PDI. Makasih ya. Kami juga sudah mengambil sanksi pemecatan. Jangan lupa ditunggu like-nya ya. Langkah kemana? Ya silakan saja. It's decision. Makasih. Magic Five bukan basmala ini. Ini Mas, menurut saya harus hati-hati menyamakan pilkada sama pileg. Yang barusan terjadi kan pilkada, yang tadi orang calon cuma dua, ya kan? Gitu. Waktu pileg yang menang siapa? Iya, PDIP, ya kan? Nah, jadi kembali ke pernyataan Bang Sylvester, kingmaker bisa, apa namanya, party maker belum. Jadi artinya kalau Jadi itu tes paling besar, tes yang atau eksperimen paling valid untuk melihat pengaruh Pak Jokowi terhadap partai terutama PSI adalah pileg. Kurang apa? Ikatan Pak Jokowi dengan PSI sudah sangat kuat, iya kan? Saya sebutnya sebagai kader material, ya kan? Pak Jokowi bukan lagi orang PDIP. Kemana lagi kok masyarakat itu melihat PDIP kalau dikaitkan partai? PSI, ada Kaisang di sini. PSI semakin singgung. Pak Jokowinya masih presiden, ya kan? Dia sudah berada di salah satu puncak popularitasnya menjelang akhir itu. Harusnya dia mampu menjadikan PSI masuk parlemen. Oke, betul dia membantu Pak Prabowo, betul. Itu kingmaker, tidak bisa party maker. Satu, ya kan? Jadi menurut saya ini nih, saya warning PSI untuk berhitung secara rasional. Ini untuk PSI-nya ya. Bukan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi lain lagi kan? Oke, ini untuk PSI ya. Oke. Kan ini kita bicara kalkulasi tadi, ya kan? PSI satu itu, kenapa? Ketika beliau presiden, hubungan asosiasinya dengan PSI sangat kuat, ya kan? Bahkan ada anaknya di situ. Kok tidak bisa PSI lolos ke parlemen? Cuma dapat 2,81%. Boleh saya jawab? Oke, nanti saya Bang Adi. Yang kedua, kalau ke depan, begini, apa namanya, pemilih PSI kebanyakan adalah kaum menengah terdidik perkotaan. Coba perhatikan dari tahun 2014 sampai 2024, 10 tahun terakhir. Oke. Kelompok inilah yang paling kritis terhadap pemerintah. Oke, baik. Ya kan? Kalau Jokowi masuk PSI, jangan-jangan yang ini keluar
keluar, mungkin ada yang masuk. Misalnya ya, itu yang kedua. Dan banyak pertimbangan lain yang bisa saya lanjutkan. Yang berikutnya misalnya, coba Anda perhatikan. Pernah nggak ada partai sudah ikut pemilu, berada di luar parlemen, masuk parlemen? Nggak ada. Di pemilu berikutnya. Nggak ada. Oke. Ya, Oke. partai-partai Tapi itu tentu contoh PBB. PR besar ya. Iya. Ketika Pak Jokowi. Maksud saya begini, kalau Singkat saja Pak. dari sudut pandang PSI, kalau mereka merasa dengan menjadikan Pak Jokowi ketua umum, mereka akan dengan mudah lolos. Belum itu. Banyak pertimbangan yang melakukan. Dan ada pertanyaan besar yang dijawab yang Oke. Itu pertanyaan besar dari Mas Yedi, apakah yang gagal di periode berikutnya itu bisa masuk? Ya. Singkat saja Pak. Tapi saya langsung ke yang 2024 kemarin. Anda itu punya pandangan yang menurut kami berlebihan tentang bahwa orang bisa mengasosiasikan Jokowi itu adalah, atau PSI itu adalah partainya Jokowi. Karena itu tidak terjadi. Ya. Tanyakan saja pada relawan Jokowi. Orang-orang relawan Jokowi tidak melihat PSI sebagai partainya Jokowi. Kalau itu jelas. Ya. Nah sekarang saya rasa kalau misalnya begini, ini kan seandainya ya, hipotesis. Kalau seandainya Pak Jokowi bergabung dengan PSI, itu akan sangat, kalau kita mau bicara pragmatis nih, ya. Karena buat saya PSI mendukung Jokowi nggak pragmatis, lebih ideologis, lebih substantif daripada hanya sekedar enggak, itu personalis menurut saya. Iya, Kan ideologis, itu personalis. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi berada di PSI, maka Pak Jokowi akan membangun asosiasi dengan masyarakat bahwa PSI betul-betul partai dia. Ya. Orang betul-betul melihat bahwa PSI itu partai Jokowi. Ya. Itu yang juga menurut Anda sebaiknya tidak dilakukan. Tapi dalam pandangan PSI itu jelas akan sangat menguntungkan PSI. Oke. Karena orang akan langsung mengasosiasikan yang dulu pada 2024 tidak terjadi. Ya. Enggak, menurut saya. Oke, tahan dulu. Iya, personal Jokowi sangat kuat harusnya. Iya, itu pandangan Anda ya. Nah, di situ yang paling melekat dengan Pak Jokowi cuma Mas Kaisang. Dengan Mas Kaisangnya peningkatannya tidak cukup sampai membuat kita bisa lolos ke parlemen threshold. Jadi maksud Bang Adi, ketika Pak Jokowi ada di kursi ketua, itu akan bisa meningkat. Oh sangat. Ya, Kalau itu saya yakin. Kalau itu saya yakin ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa nggak bisa dikatakan 2024 itu sebagai indikator bahwa Jokowi itu tidak punya cukup kekuatan untuk menarik PSI. Oke, baik. Kita tahan dulu bareng-bareng. Kita kan masih melanjutkan. Saya ke Mas Yata terlebih dahulu. Saya mau tanya, kalau memang tadi asumsinya seperti dikatakan Mas Adi, Bang Adi, kalau kemudian orang ternyata tidak teridentifikasi itu PSI adalah Jokowi, publik lihatnya bagaimana sejauh ini? Jadi gini, kalau di pemberitaan dan percakapan publik sebetulnya isu Jokowi calon ketua PSI itu nggak terlalu populer. Yang paling populer saya kata sebelum lain itu terkait dengan jangka waktu